Perkenalkan, nama saya Sylvia Gultom dari kelas 1B dengan NIM 2305112980. Saya akan menjelaskan materi saya wawasan geometri ruang, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Pertama, kita harus tahu apa itu titik, garis, dan bidang. Suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik digambarkan dengan noktah dan biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain-lain. Garis. Garis merupakan suatu himpunan titik-titik tidak terbatas banyaknya. Garis dikatakan berdimensi 1 karena hanya memiliki satu ukuran saja, yaitu hanya memiliki panjang, tidak memiliki lebar. Suatu garis biasanya dilukiskan terbatas dan disebut juga dengan segmen garis atau ruas garis dan dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya A, B, C, dan lain-lain. Bidang. Bidang merupakan himpunan titik-titik yang memiliki dua ukuran yaitu panjang dan lebar. Oleh karena itu, dikatakan berdimensi 2. Penotasian suatu bidang diwakili oleh alfa, beta, atau titik-titik sudut bidang itu. Aksioma tentang garis dan bidang. Aksioma pertama, melalui dua buah titik sembarang yang tidak berimpit, hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Aksioma kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis seluruhnya terletak pada bidang. Aksioma ketiga, melalui tiga buah titik sembarang tidak segaris, hanya dapat dibuat sebuah bidang. Aksioma keempat, melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis tertentu, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis tertentu tersebut. Kedudukan titik terhadap garis. A. Titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik itu dilalui garis tersebut. Bisa kita lihat gambarnya. Yang B, titik di luar garis. Sebuah titik berada di luar garis jika titik tidak dilalui garis. Bisa dilihat sebuah garis G, titik A-nya di luar. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. A. Titik terletak pada bidang. Sebuah titik terletak pada bidang jika titik dapat dilalui bidang. Kita lihat titiknya berada dan dilalui bidang. Yang B, titik di luar bidang. Sebuah titik berada di luar bidang jika titik tidak dapat dilalui bidang. Seperti kita lihat di gambar, titiknya berada di luar. Selanjutnya, kedudukan antara dua garis. Yang pertama, dua garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan atau titik potong. Yang kedua, dua garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki titik persekutuan. Mereka tidak berpotong. Yang selanjutnya, dua garis bersilangan. Dua buah garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada sebuah bidang yang sama, atau dua buah garis dikatakan bersilangan jika tidak dapat dibuat sebuah bidang yang melalui kedua garis tersebut. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Yang A. Garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang
jika garis dan bidang itu sedikitnya mempunyai 2 titik persekutuan. Bisa kita lihat pada gambar yang B, garis sejajar bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang itu tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Selanjutnya, C, garis menembus atau memotong bidang. Sebuah garis dikatakan menembus atau memotong bidang jika garis dan bidang itu hanya memiliki satu titik persekutuan dengan titik persekutuan tersebut sebagai titik potong atau titik tembus. Seperti di dalam gambar. Selanjutnya, kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama adalah bidang yang saling berimpit. Dua buah bidang dikatakan berimpit jika keduanya berada pada posisi yang sama, sehingga keduanya saling menutupi satu sama lain. Perhatikan contoh berikut. Dari gambar di atas, bidang PQRS berimpit dengan bidang BCFG. Jika diperhatikan, memang tidak terlihat ada dua bidang, karena keduanya saling menutupi. Yang kedua, bidang yang saling tegak lurus. Dua buah bidang dikatakan tegak lurus jika perpotongannya membentuk sudut siku-siku seperti berikut. Selanjutnya, bidang yang saling sejajar. Dua buah bidang dikatakan sejajar jika keduanya tidak berpotongan di bidang yang lain. Bisa kita lihat seperti gambar. Selanjutnya, bidang yang saling berpotongan sama dengan dua garis yang saling berpotongan. Gambar di atas menunjukkan bahwa bidang ABCD berpotongan dengan bidang EHIJ. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.